Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, baik teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Devri Raham Guproni, mahasiswa dari Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya, dengan Fakultas Agama Islam, Program Studi Ekonomi Syariah dengan NVM 231002115, kelas C angkatan 2023, teman-teman. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan sebuah tips and trick mengenai bagaimana sih cara untuk uji regresi sederhana di dalam pengaplikasiannya di SPSS, teman-teman. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam pengujiannya atau prakteknya, kita teman-teman semuanya harus mengetahui terlebih dahulu nih apa sih uji regresi sederhana itu. Jadi uji regresi sederhana di dalam sebuah pengaplikasian di SPSS itu dilakukan guna untuk mengetahui sebuah hubungan antara satu variabel independen X dan satu variabel dependen Y, teman-teman semuanya. Nah, untuk tahapannya itu sangat mudah, teman-teman. Jadi nanti di menu SPSS kalian tinggal klik analyze, regression, dan juga linear, teman-teman. Nah, sebelum masuk ke dalam SPSS, kita akan memasukkan terlebih dahulu mana variabel X dan mana variabel Y, seperti itu, teman-teman. Jadi di sini kita akan mengambil dua variabel aja, yang mana ada variabel FDR atau Financing to Deposit Ratio dan juga ROE yang berarti Return on Equity. Nah, jadi teman-teman, si variabel X ini apakah berpengaruh signifikan terhadap variabel ROE? Nanti kita akan sama-sama jelaskan di dalam pengaplikasian SPSS-nya. Nah, bagaimana caranya? Cara untuk langkah pertama, teman-teman semuanya blok terlebih dahulu data yang ada di dalam Excel, yang data apa saja yang sudah di-download gitu. Terus teman-teman copy atau bisa juga CTRL-C, lalu masuk ke dalam menu SPSS-nya, teman-teman. Nah, kita blok terlebih dahulu, ini tabelnya tadi ada 36 ya, blok sampai ke 36. Kemudian pastekan, teman-teman. Nah, setelahnya di paste seperti ini, terus kita masuk ke dalam menu variabel view. Nah, tadi ingat teman-teman, variabel X-nya itu apa? Variabel X-nya itu kan FDR ya. Nah, tulis di sini teman-teman FDR, terus variabel Y-nya yang kedua ini variabel ROE. Nah, numerik udah, biarin with decimal, label, values, missing, columns, align, measure kita ubah menjadi scale, teman-teman. Oke, setelah itu kita ke data view lagi, masuk ke menu analyze, terus masuk kepada menu regression, terus masuk ke menu linear. Setelahnya masuk ke dalam linear, teman-teman. Nah, di sini poinnya. Jadi, variabel Y tadi atau variabel ROE kita masukkan ke dalam variabel dependent, teman-teman. Dan variabel FDR atau variabel X kita masukkan ke variabel independent, teman-teman. Nah, sebelum kita melanjut kita ini dulu, lihat dulu statistiknya, model fit, estimates, Nurbian Watson kita centang aja, teman-teman. Gak dicentang juga nggak apa-apa ya. Terus klik continue, teman-teman. Nah, habis itu kita klik OK, teman-teman. Setelah ada menu ini, nah, apa sih yang kita cari? Jadi regresi sederhana itu kita carinya nilai koefisiennya. Ini teman-teman, nilai koefisien dari regresi sederhana itu bisa kita sebut dengan uji T gitu, teman-teman. Nah, bagaimana sih cara penginterpretasiannya? Jadi interpretasiannya itu seperti ini, teman-teman. Nah, kan di sini ada model, konstan, dan juga FDR yang telah kita uji tadi. Nah, yang mana
Pada model konstan dan X atau independen ini memiliki nilai B yang digunakan. Nah, nilai B itu yang ini teman-teman. Nah, yang digunakan untuk membentuk persamaan regresi Y sama dengan A tambah BX. Jika signifikan 0,05, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya, teman-teman. Jadi, Y sama dengan 10,432 dan juga 0,078x. Jadi interpretasinya itu nilai konstanta menghasilkan nilai sebesar 10,432. Nah, yang menunjukkan apa teman-teman? Jadi di sini nilai ini menunjukkan nilai variabel return on equity atau variabel ROE atau variabel Y yang tadi pada saat financing to deposit atau pada saat variabel X atau FDR bernilai 0 dan variabel return on equity atau ROE bernilai positif sebesar 10,432 gitu teman-teman. Nah, nilai koefisien regresi variabel financing to deposit ratio bernilai negatif sebesar minus 0,078. Hal ini berarti apabila financing to deposit ratio atau FDR mengalami peningkatan 1%, maka akan mengakibatkan penurunan terhadap variabel Y atau variabel ROE return on equity sebesar minus 0,078. Nah, begitu teman-teman. Jadi kesimpulan dari uji regresi sederhana ini atau kita bisa sebut uji T, variabel financing to deposit ratio atau FDR atau variabel X ya, berpengaruh signifikan, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return on equity atau variabel Y. Semakin tinggi FDR, semakin rendah ROI dengan tingkat signifikan 0,5%, atau semakin tinggi variabel X, maka semakin rendah pula variabel Y dengan tingkat signifikansinya itu mencapai 0,5%. Begitu teman-teman. Jadi itulah cara bagaimana untuk menganalisis regresi linear sederhana di dalam pengaplikasiannya dalam metode SPSS. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya ditutup dengan bacaan alhamdulillahirobbilalamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.